Di video kali ini, kita akan mengulas tuntas persiapan Timnas U22 jelang melawan Filipina 8 Desember nanti. Yang mana Coach King Indra Safri sudah memimpin sesi latihan intens yang sudah dilakukan oleh para pemain. Bahkan Madam Pang sudah memprediksikan bahwa Thailand dan Indonesia akan bertemu kembali di final SEA Games tahun ini. Selain itu, banyak informasi penting yang wajib banget nih fans Timnas ketahui seputar calon pelatih baru Timnas Indonesia. Jadi langsung saja, berikut adalah ulasannya. Sebelum kita ke pembahasannya, mari kita bersama-sama mendoakan para saudara kita yang berada di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya yang sedang menghadapi masa-masa sulit setelah diterjang bencana banjir bandang. Semoga saudara-saudara kita di sana secepatnya mendapatkan bantuan yang layak dan semoga saudara-saudara kita yang hilang cepat ditemukan. Semoga saudara-saudara kita di sana diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Kabar pertama, pemain Indonesia viral lagi di Eropa. Ya, saat ini pemain Timnas Indonesia yang berkompetisi di Eropa sedang dalam tren yang positif. Pemain seperti Emil Audero, Jai Itzes, dan Kevin Dix saat ini sedang dalam pembahasan media-media Eropa. Contohnya Emil Audero yang malam tadi berhasil melakukan 7 penyelamatan krusial saat melawan tim papan atas Bologna. Padahal Bologna hampir tak terkalahkan di Serie A musim ini. Akan tetapi rupanya para pemain Bologna dibuat frustasi oleh kiper Timnas Indonesia yaitu Emil Audero dengan terbukti tak mampu membobol gawang Emil Audero sama sekali. Dan alhasil Bologna harus menelan kekalahan telak 3-0 dari US Cremonese. Selain Emil Audero, Kevin Dix juga sedang hangat dibahas media Jerman, mengingat Kevin Dix bahkan masuk dalam daftar Team of the Match bulan November kemarin, sekaligus jadi pemain Indonesia pertama di Bundesliga yang masuk dalam daftar tersebut. Ya, luar biasa perkembangan pemain timnas kita ya teman-teman. Pemain udah cukup mewah kayak gini. Yuk, bisa yuk PSSI kasih pelatih yang benar-benar berpengalaman. Kabar selanjutnya, persiapan Timnas U22 jelang SEA Games. Coach Indra Safri mulai memanaskan mesin hari ini. Pemain inti seperti Mauro Zylstra, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Adrian Wibowo, dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang diharapkan berkontribusi dalam misi back-to-back medali emas SEA Games tahun ini. Latihan Timnas U22 di Thailand juga terpantau sudah dilakukan hari ini. Terlihat sesi latihan begitu intens tapi tetap menyenangkan. Saat ini pemulihan fisik menjadi prioritas utama bagi Indra Safri dan pemain Timnas U22. Bahkan menurut keterangan Rafael, Coach Indra Safri mewajibkan para pemainnya bangun jam 5 pagi untuk mempersiapkan latihan. Tentunya hal ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain sebelum melawan Filipina nanti. Sang tuan rumah yaitu Thailand bahkan sudah berniat untuk bertemu Indonesia di final, yang mana Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yaitu Madam Pang mengatakan bahwa melihat skuad yang dibawa Indonesia kali ini, bisa dipastikan Indonesia akan mencapai final SEA Games. Madam Pang menyinggung adanya beberapa pemain senior di Timnas U22. Maka dari itu, Madam Pang ingin Thailand bisa mencapai final dan bertemu Indonesia untuk memperebutkan medali emas SEA Games. Ya, para pemain sangat percaya diri bisa membawa medali emas SEA Games tahun ini. Ya, walaupun Ketua Menpora yaitu Erick Thohir bahkan hanya menargetkan medali perak pada SEA Games tahun ini. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya. Jadi seperti itu yang disampaikan kepada kami dari hasil evaluasi. Dan alhasil pernyataan Erick Thohir ini menjadi pro kontra di media sosial. Para netizen menilai saat ini orang-orang di PSSI tak sejalan. Bahkan Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Zainuddin Amali justru berbeda target dengan Erick Thohir. Waketum Zainuddin Amali dan Pak Sumarji percaya bahwa Timnas U22 bisa meraih medali emas dan Erick Thohir hanya menargetkan medali perak. Jangankan soal target medali emas SEA Games, soal kandidat pelatih Timnas Indonesia saja orang-orang PSSI saling lempar. Kemarin Pak Sumarji bilang bahwa ada 2 calon kandidat pelatih Timnas Indonesia. Sama Pak Erick Thohir bilangnya masih 0. Kan ini buat bingung kota Suma ya teman-teman. Bahkan Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI saat ini harus realistis dan tidak bisa mendatangkan pelatih mahal untuk situasi saat ini. Ya, jika kita lihat PSSI yang sekarang benar-benar orang-orangnya mulai tidak sejalan ya teman-teman. Ketua umumnya saja sekarang sedang fokus ke Menpora. Jadi ya gitu, jadi saling melempar satu sama lain. Hihihi. Kabar selanjutnya. Tambah lagi inilah kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia yang tuai pro kontra. Begini penjelasan lengkapnya.
Seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa saat ini ada dua sosok kandidat terkuat yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Setelah nama Timur Kapadje yang saat ini sudah sah tak dilirik oleh PSSI dan bahkan Timur Kapadje saat ini sudah resmi diboyong oleh salah satu klub Liga Uzbekistan. Jadi sosok Timur Kapadje sudah pasti tak akan jadi pelatih timnas Indonesia. Akan tetapi, saat ini ada dua sosok pelatih yang per hari ini kian diisukan kuat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Sosok tersebut adalah Heimir Hallgrímsson, Jan Hertman, Jesus Casas, dan Giovanni van Bronckhorst. Kita bahas dulu sosok Giovanni van Bronckhorst ya teman-teman, karena kalian wajib banget nih tahu informasi tentang sosok pelatih Giovanni van Bronckhorst ini. Sosok Giovanni van Bronckhorst sejatinya adalah pelatih yang sudah diincar PSSI sejak dulu, tepat setelah memecat Shin Tae-yong. Giovanni van Bronckhorst juga memiliki histori bersama pemain timnas Indonesia seperti Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Dengan kewarganegaraan Belanda, sosok Giovanni van Bronckhorst dinilai pas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Kendati demikian, saat ini sosok Giovanni van Bronckhorst sedang menuai banyak pro kontra dari fans Liverpool dan media Inggris. Media lokal Liverpool, Rousing the Cop, mengabarkan tekanan di Liverpool saat ini tertuju pada Arne serta asisten barunya, Giovanni van Bronckhorst. Liverpool sebagai juara bertahan saat ini terpuruk di peringkat 8 klasemen sementara Premier League. Mantan bek Arsenal ini bergabung sebagai asisten pelatih Liverpool musim ini setelah Jan Heitinga pergi ke Ajax. Penurunan drastis Liverpool terlihat jelas musim ini, berbeda jauh dengan musim lalu saat mereka tampil superior. Jika benar jadi penyebab performa buruk Liverpool saat ini, waduh, jika ini benar, maka PSSI berpeluang mengulangi kesalahan yang sama nih. Gimana menurut kalian? Layakkah Giovanni van Bronckhorst menangani timnas Indonesia, teman-teman? Komen di bawah ya. Sosok kedua adalah Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol tersebut sudah tidak bisa kita ragukan lagi soal pemahamannya tentang persaingan di wilayah Asia. Bahkan saat pertama kali Jesus Casas melatih timnas Irak, saat itu Jesus Casas berhasil langsung bisa mengimbangi permainan tari timnas Jepang, bahkan sampai mengalahkan Jepang. Fans Irak di media sosial juga menyebut bahwa jika Indonesia berhasil menjadikan Jesus Casas sebagai pelatih, itu adalah langkah yang sangat bagus, mengingat fans Irak tahu betul bahwa Jesus Casas adalah pelatih yang bagus. Bahkan sampai saat ini banyak fans Irak yang masih mengharapkan Jesus Casas kembali. Selain kedua sosok tersebut, sejatinya ada dua sosok lagi yang masuk kandidat pelatih timnas Indonesia dan dinilai paling masuk kriteria PSSI, yaitu Heimir Hallgrímsson dan Jan Hertman yang saat ini masih terikat kontrak dengan timnas Irlandia, dan Jan Hertman juga masih dalam tahap wawancara dengan PSSI. Gimana menurut kalian? Lebih baik mana, Giovanni van Bronckhorst, Heimir Hallgrímsson, Jan Hertman, atau Jesus Casas? Komen di bawah ya. Ada Belanda, jangan nanya orang ya. Ada Inggris, ada Spanyol, ada apalagi gitu loh. Udah ada rapat esko lagi belum Pak? Belum. Kan nunggu dari Pak Mardi. Jadi Pak Mardi mewawancarai dan menominasikan dia untuk kita minta dibawa ke rapat esko. Dan statutannya begitu. Kan kalian udah baca statuta kan? Yang huruf L itu bahwa eksekutif komite. Ya, itulah kabar timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.